Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel. Seluruhnya dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka. Anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra ya, jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6, mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men. Strong men. In Jesus' name. Haleluya. Amin.
Bagi jemaat yang akan mengembalikan perpuluhan, bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, lewat QR Code perpuluhan, bila jumlahnya di bawah 2 juta. Karena transaksi di QR Code maksimal 2 juta. Yang kedua, bila jumlah perpuluhan di atas 2 juta, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening perpuluhan 191-290-0007. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur ya saudara ya, bulan demi bulan, hari demi hari kita lalui. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Sudah bersuka cita pagi hari ini? Amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan dong. Yes. Tuhan Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dalam hidup kami Bapak. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
tuju padamu. Mari nyatakan, aku cinta padamu. Benar Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati. Amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak lagi kami nyanyi Hosana, Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Oh, mari kami muliakan Tuhan. Dan ku agungkan. Kau layak kami nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku Yesus, Yesus Tuhan. Amin. Yes. Kau layak disembah. Come on. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, amin, yang duduk Yesus di tahta. Terima kasih Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Lagi ku nyanyi, yes. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Yes. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
hati kami. Kami bawa sembah kami Tuhan. Kami bawa syukur kami ke tata-Mu yang kudus Tuhan. Kami beri puji, kami beri hormat. Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana bagi-Mu Raja, Raja di atas segala raja. Yesus namanya, Yesus namanya. Dia dahsyat, Dia berkuasa. Yesus namanya, Yesus namanya. Oh, Dia berkuasa. Oh, Dia diagungkan, Dia layak dimuliakan selamanya Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, yes, yes, yes. Dia layak, Yesus. Haleluya. Bukan Yesus saja yang berkuasa dan layak aku agungkan. Come on. Ku agungkan. Siapa saudara? Yesus. Oh, Yesus Raja. Amin. Yang berkuasa dan layak disembah. Dia layak, yang layak oh, Dia layak dan layak
Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Jiwa kami menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena dia hati kami bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Mari beri tepuk tangan sekali lagi saudara. Bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Cita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Bima suka cita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Bima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya. Di mana saudara? Yang bergelora. Oh, terima. Bima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes. Lalu kami bersorak Tuhan. Amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Sorakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Sorakan sekali lagi haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yes, sukacita penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong kita. Mari yang setuju katakan amin, Ebenezer. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk
hari ini kami bisa kembali beribadah dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kami percaya kami sehat, yang sedang sakit kami percaya kami sembuh, karena kami telah hidup dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa, dalam kasih karunia Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu kami mau bersyukur. Sembari kami membuka hati kami ya Tuhan, mengizinkan Engkau berbicara dalam kehidupan kami, sehingga untuk semua kasih karunia, pemeliharaan dan kemurahan Tuhan, pembelaan dan mujizat yang kami alami, kami tahu kehendak Tuhan di balik itu. Dan kami hidup di dalam pusat kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami menggenapi tujuan Tuhan ketika kami dilahirkan ke muka bumi ini oleh Tuhan. Dan kami tahu itu adalah sukacita yang luar biasa, yaitu ketika hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Bicara Tuhan, kami membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, minggu lalu kita belajar sekaligus sebagai kesepakatan kita untuk mengambil perspektif atau sudut pandang terhadap musim ini, yaitu musim terbaik kita. Setidaknya itu adalah sudut pandang atau perspektif yang kita mau pilih dari banyak sudut pandang yang lain. Musim ini orang bilang musim gagal, musim susah, musim sedih, musim kemalangan, dan segala macam hal-hal yang menyusahkan hati. Tapi saya mau mengajak keluarga rohaniku, semua kita untuk melihat dari sudut pandang kerajaan sorga, bahwa ini adalah musim yang terbaik. Amin. Dan dalam diskusi-diskusi komsel di KK, komunitas kerajaan, saya mendengar kesaksian-kesaksian yang mengkonfirmasi, menyetujui bahwa memang tidak dipungkiri keadaannya sulit, susah, keadaannya tidak seperti dulu, tapi tetap kita percaya ini adalah musim terbaik kita, karena ada banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kita dapatkan justru di musim pandemi ini, khususnya hal-hal yang rohani. Nah, kalau begitu, kalau memang ini adalah musim terbaik kita, maka sekarang kita mau bicarakan ini, bahwa kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur untuk segala yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya memberi judul sekaligus doa, "Oh Yesusku, terima kasih." Haleluya. Oke, saya tahu saudara mungkin bisa mengucapkannya dengan terharu, karena mungkin saudara kehilangan yang saudara kasihi di musim ini. Tapi ketika Anda memilih untuk mengatakan kepada Tuhan, "Oh Yesusku, terima kasih." Saya mau bilang ini, itu menjadi sacrifice of worship. Itu menjadi sebuah penyembahan yang harum di hadirat Tuhan. Semua penyembahan berbau harum, tapi ketika itu diberikan oleh seseorang yang hancur hati, yang mungkin pedih atau sedih, namun tetap percaya pada kebaikan Tuhan, maka ketika dia mengatakan, "Oh Yesusku, terima kasih," saya percaya itu menjadi dupa yang harum, korban penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan. Efesus 5 ayat 20 bilang begini, "Selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita." Wow. Lagi yuk, sama-sama yuk. Efesus 5:20 bersuara 2-3. "Selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita." Katakan sama-sama, selalu.
Selalu. Yang kedua, dan mengenai apapun juga. Atau dengan kata lain, selalu dengan alasan apapun. Gitu ya. Mengenai apapun juga, termasuk suka, duka, sakit, sehat, lapar, kenyang, selalu. Dan mengenai apapun juga, khususnya yang kita alami sekarang, di musim spesial dan musim terbaik ini. Hendaklah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya judul dari pelajaran kita sekarang adalah sebuah doa. Oh Yesusku, terima kasih. Sampai saat ini, Ebenezer, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pelihara kita. Lewati lembah, lewati gunung-gunung, apapun dinamika kehidupan kita. Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Kita yang beriman, kita yang percaya bahwa situasi ini lebih banyak mendatangkan kebaikan buat kita. Melatih kita semakin kuat di dalam kerajaannya dan rencananya. Membuat kita semakin besar hati dan mulai melihat dari sudut pandang Tuhan. Maka saya percaya kita akan bersepakat untuk berkata sama-sama, oh Yesusku, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini sudah dipelihara, sudah ditolong oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, memang ada banyak alasan untuk mengucapkan terima kasih. Ada banyak alasan. Saudara punya pengalaman masing-masing bersama Tuhan di musim yang spesial ini. Dan alasan-alasan dan pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Namun sekarang setidaknya saya akan menunjukkan ada 3 alasan umum. Kenapa kita bisa berkata kepada Tuhan terima kasih. Alasan yang pertama adalah kita berterima kasih karena pribadi Yesus itu sendiri. Harta termahal yang kita punya. Kita tidak berterima kasih pada apa yang Tuhan sudah berikan. Namun kita berterima kasih justru kepada Tuhan itu sendiri. Pemberian terbesar yang kita bisa miliki. Bukan dari apa yang Yesus bisa berikan, tapi Yesus itu sendiri sebagai pemberian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Jadi alasan pertama kita berterima kasih ya karena Yesus itu sendiri. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 bilang begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Coba baca dengan saya bersuara sekarang, melainkan. Ayo, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal. Katakan yang mahal. Yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itu sendiri pemberian terbaik, harta termahal yang kita miliki. Maksudnya begini, saudara dikasih Tuhan. Sudah waktunya di musim pandemi ini, kita mendefinisi ulang apakah harta itu. Lagi ya, sudah waktunya sekarang kita mendefinisi ulang, redefinisi. Tentang apakah harta itu bagi kita. Maksud saya, mari saudara dikasih Tuhan, ada banyak harta di rumah kita, mungkin ada banyak benda-benda, materi-materi yang kita miliki. Tapi saya mau bilang bahwa saudara, sudah nggak ada harta yang lebih mahal, lebih bernilai, lebih berharga, dan lebih sustain, lebih kekal, tidak rusak oleh karat dan waktu, yaitu
Tuhan Yesus sendiri. Yesus adalah harta yang mahal yang kita punya. Maksudnya begini, saudara dikasih Tuhan. Dengan kita mendefinisi ulang apakah harta itu, maka kita tidak lebih sulit ketika hari-hari ini keuntungan kita dalam bisnis terbatas. Keuangan kita tidak lebih banyak daripada yang dulu. Mimpi-mimpi kita untuk membeli harta-harta, cita-cita kita untuk membeli rumah, dan lain-lain, mengganti handphone atau apapun yang bersifat materi, tertunda semuanya atau bahkan tidak terpenuhi cita-cita yang sudah kita mungkin rencanakan kita mau beli atau kita mau ambil di tahun 2019, 2020 atau 2021, khususnya 2 tahun terakhir 2020-2021. Dan kita tidak bisa melakukannya. Ada banyak planning yang harus kita tunda atau kita ganti atau kita batalkan bahkan. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa, saya mengajak saudara semua untuk kita bisa mendefinisi ulang harta itu. Supaya kita tidak lebih susah, lebih sedih memandang situasi ini. Hanya karena semua harta, semua planning, semua keinginan kita yang tidak terpenuhi, tercapai, tidak kita dapatkan, khususnya di musim pandemi ini karena ada banyak keterbatasan, ada banyak kesusahan, susah berbisnis, susah berjualan, susah mendapatkan nasabah, susah mendapatkan target, mencapai target. So, dikasih Tuhan. Sehingga dengan demikian berdampak pada kita tidak punya uang lebih, tidak punya komisi, tidak punya bonus. Sesuatu yang kita sudah planning sebelumnya, yang kita mau tabung untuk sesuatu. Saudara, kalau kita melihat bahwa Yesus adalah harta yang mahal, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, yang bahkan bertahan sampai pada kekekalan. Saya berdoa bahwa itu menjadi alasan buat kita untuk kita berterima kasih pada Tuhan. Oke, saya bisa tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kehilangan apa-apa, harus menjual barang-barang, tapi yang penting saya tidak pernah kehilangan Yesus. Yesus sebagai harta yang mahal itu, yang bertahan tidak pernah bisa dicuri oleh apapun. Virus tidak pernah bisa curi Yesus. Yesus selalu bersama dengan kita, harta yang paling mahal. Sekarang kita mulai mempedulikan Yesus sebagai harta. Dia bukan sebagai Tuhan, tapi dia adalah harta. Kita tidak mau hanya apa yang Yesus bisa buat, tapi kita mau Yesus itu sendiri. Oke deh, mungkin Tuhan tidak usah kasih yang lain, yang penting saya dikasih Tuhan, saya punya Tuhannya. Saya bukan punya pemberiannya, tapi saya punya pemberinya. Pemberian Tuhan apa? Banyak yang bisa diberikan, tapi kita punya bukan pemberiannya, ingat, kita punya pemberinya. Sedih kasih Tuhan ya. The gift, bukan the gift tapi the giver. Pemberinya, Yesus itu sendiri. Kita telah membaca ayat-ayat ini beberapa kali. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Alasannya apa supaya nggak khawatir? Dia bilang begini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, hidup itulah yang diberikan Yesus di dalam 1 Petrus pasal 1 tadi. Hidup itulah yang diberikan Yesus. Hidup itulah yang dibayarkan dengan darah yang mahal sampai tersalib. Lebih mahal dari harta yang orang cari, emas orang cari. Di zaman itu juga perak, sudah dikasih Tuhan. Nah ini bandingan tuh semua harta dan kemuliaan dunia, dibandingkan dengan darah yang mahal, yang bayar kita. Sudah dikasih Tuhan, mari kita memberikan nilai yang spesial. Akan darah Yesus yang mahal, akan kehidupan Yesus yang kita punya sekarang. Jadi kita berterima kasih. Karena Yesus itu sendiri. Bukan karena apa yang Yesus bisa kasih, tapi karena Yesus itu sendiri sang harta satu-satunya yang kita punya tidak pernah bisa dicuri oleh apapun. Saudara, kita mau bilang, oh Yesusku terima kasih. Terima kasih untuk dirimu sendiri, hartaku satu-satunya. Kita definisi ulang harta kita bisa kehilangan tapi kita tidak kehilangan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan kata-kata putus asa, justru kata-kata orang yang beriman.
Hidup di muka bumi berapa tahun sih? Pemazmur bilang berapa sih? 70, 80 tahun dan seterusnya. So dikasih Tuhan, tapi hidup dalam kekekalan yang tidak pernah bisa dinilai dengan uang apapun, sultan manapun bisa kasih, tidak pernah bisa. Itu yang Yesus berikan kepada kita. Mari, saya mau bilang ya, berorientasilah pada kekekalan. Bukan pada kesementaraan, itu bahasa apa itu ya. Bukan pada hal yang sementara, tapi pada hal yang kekal. Sekali lagi, berorientasilah pada kekekalan. Kalau saudara mulai berorientasi pada kekekalan, maka saudara bisa melihat Yesus itu adalah harta yang sangat mahal. Karena Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang kita juga kasihi, yang akan membawa kita tembus pada kematian, masuk pada hidup yang kekal. Bukankah itu hal yang luar biasa? Wow, itu luar biasa. Oh Yesusku, terima kasih untuk dirimu sendiri. Yang kedua, alasan terbaik kenapa kita bisa berkata bahwa oh Yesusku, terima kasih, adalah karena kemurahannya. Amin. Because of favor, mercy and kindness of Jesus. Oleh karena kemurahan Tuhan itu sendiri. Saya sih mau mengajak kita memberikan daftar kemurahan Tuhan yang kita alami sepanjang musim spesial pandemi ini. Coba, adakah daftar kemurahan Tuhan? Apapun yang Anda alami, kemurahan Tuhan dalam bisnis, kemurahan Tuhan dalam kesehatan, kemurahan Tuhan dalam pendidikan anak-anak, kemurahan Tuhan dalam hubungan suami istri, kemurahan Tuhan akan karir kita. Coba daftarkan daftar kemurahan Tuhan secara khusus di musim pandemi ini. Supaya kita bisa melihat bahwa kita sungguh-sungguh ada dalam berkat Tuhan yang selama ini terlewatkan. Kesehatan, hubungan-hubungan, karir yang diberkati Tuhan, itu berkat yang luar biasa. Tapi saya akan berikan kepada saudara, ada 3 daftar saya akan kemurahan Tuhan yang umum. Nomor 1, saya mau berterima kasih kepada Tuhan untuk kemurahannya memelihara saya. Akan pemeliharaan Tuhan. Tadi Alkitab bilang kan, Matius pasal 6, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Hidup lebih penting daripada makanan. Artinya saudara dikasih Tuhan, yang paling umum adalah hidup lebih penting daripada kehidupan. Kita sudah belajar kan? Jadi kita mau lihat bahwa jangan karena mau cari kehidupan, kita mengorbankan hidup. Nah gitu ya. Jangan hanya karena kita mau kerja, kemudian kita korbankan kesehatan kita yang berujung pada sakit yang serius yang kita bisa alami. Nah, itu pengertian yang pertama. Tapi yang kedua, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Bisa juga punya pengertian yang ekstrim. Katakanlah memang kita sampai tidak punya makan, sampai ini ekstrim, sampai kita bahkan kehilangan hidup kita karena kelaparan, mati karena kelaparan. Dibenturkan oleh Matius pasal 6, hidup yang dimaksud adalah hidup yang kekal. Itu yang sudah kita punya. Tapi saya percaya, anak cucu orang percaya tidak akan minta-minta roti, tidak akan kelaparan, dikasih Tuhan. Saya percaya kita hidup dalam pemeliharaan yang Tuhan yang hebat sampai hari ini. Maka saya masukkan itu dalam daftar kemurahan Tuhan yang saya alami dan keluarga saya alami. Tuhan mahir memelihara umatnya. Nah saya bilang buat saudara, siapapun Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, dengarkan ini. Tuhan mahir memelihara umatnya. Tuhan mahir, dia jago pelihara umatnya. Hanya dibutuhkan kepercayaan dan iman pada pemeliharaan Tuhan. 1. Yang kedua, hanya dibutuhkan melangkah di dalam iman, dalam segala upaya yang kita bisa buat, dalam rangka Tuhan memelihara kita. Kerjakan apa saja, saya percaya Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati kita, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Mungkin bukan hal yang besar, tapi yang penting dipelihara oleh Tuhan. Maka kita harus sesuaikan keuntungan kita. Keuntungan yang kita inginkan dan apa yang Tuhan akan berikan. Mungkin Tuhan sudah berikan untuk kita, cukup untuk memelihara kita. Tapi kita nggak puas karena kita mau lebih. Nah itu maksud saya, sesuaikan. Kalau memang saat ini sedikit mengencangkan ikat pinggang, tapi Tuhan memelihara kita, cukup kan? Nah gitu ya. Tapi kita mau lebih. Mungkin ini saatnya kita menguasai diri, mengalahkan diri, menahan diri.
Kita tunggu waktu Tuhan, karena kalau Tuhan mau buka pintu, pasti Tuhan akan buka pintu. Kalau Tuhan mau kita irit, mengecangkan ikat pinggang, efisien untuk efektif hidup kita, lakukan. Tuhan memelihara kita. Kita tidak akan mati kelaparan. Amin. Tapi mari saudara dikasih Tuhan, kita bekerja sama dengan Tuhan. Bagaimana Dia memelihara kita. Dia kasih kita otak, Dia kasih kita tangan, Dia kasih kita kaki. Melangkah. Jangan malas saudara dikasih Tuhan. Waktu Anda melangkah, Anda bekerja, coba lihat. Apa saja yang kita buat dengan tangan kita, percayalah berhasil, sehat dan beruntung. Mungkin, saudara dikasih Tuhan, keuntungannya tidak lebih besar dari yang kita inginkan. Tidak apa-apa. Yang penting kita dipelihara oleh Tuhan. Sambil kita menunggu waktu Tuhan, menantikan waktu Tuhan untuk mengangkat kehidupan kita dengan cara Tuhan yang hebat. Saya percaya kemurahan Tuhan yang saya alami, salah satunya adalah pemeliharaan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Pembelaan dalam banyak hal. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya saudara punya pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan membela saudara. Saudara punya banyak kesaksian bagaimana Tuhan membela saudara di masa-masa seperti ini. Bahkan saya mendengar juga kesaksian-kesaksian tersebut. Bagaimana Tuhan bela, bagaimana Tuhan jaga. Saudara dikasih Tuhan, mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya, semua yang kita inginkan mungkin tidak diberikan, tapi kita bisa bilang, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ebenezer. Sampai di sini saya hidup, saya terpelihara. Mungkin yang saya inginkan, saya cita-citakan tertunda. Atau mungkin batal. Tidak apa-apa, saya dikasih Tuhan. Yang penting saya punya Yesus, saya ada dalam kemurahan Tuhan yang hebat. Berikutnya, dalam daftar kemurahan Tuhan yang saya punya, selain pembelaan Tuhan, tapi juga penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia selalu menyertai, bahkan Dia ada di dalam perjalanan kita. Kalau kita sebut Immanuel, Tuhan beserta kita, saya kasih tahu atau saya ingatkan ya, Tuhan beserta kita tergenapi oleh apa? Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itu sudah dikasih Tuhan ya. Karena Roh Kudus diam di dalam kita, otomatis Tuhan beserta kita karena kita bersama dengan Roh Kudus bersama selalu dengan kita dan tidak pernah terpisahkan, termasuk oleh dosa. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Terus kita berpikir, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya buat dosa? Saudara dikasih Tuhan, itu pilihan kita berbuat dosa. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bahkan ketika kita buat dosa, Tuhan ada di situ, cuman Tuhannya dicuekin. Nah gitu kan saudara dikasih Tuhan. Bukan Tuhan tidak ada di situ. Tuhan ada, cuman kita gagal sadar akan hadirat Tuhan. Makanya ada Tuhan, kita buat aja dosa. Padahal ada Tuhan. Coba kalau kita sadar ada Tuhan, setidaknya ada rem untuk kita melakukan yang tidak berkenan pada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna sampai hari ini. Dengan segala suka duka, senang susah, lapar dan kenyang. Dalam segala dinamika hidup kita, sampai di sini penyertaan Tuhan sempurna. Mari kita berkata, oh Yesusku terima kasih. Tuhan menyertai. Saya tahu saudara susah jualan, mungkin door to door, pakai sosial media, pakai Facebook, pakai Instagram, pakai WA, segala cara. Lakukan saudara. Kita kan tidak minta-minta saudara. Saya dorong saudara, segala upaya lakukan. Dan lihatlah ada tangan Tuhan memberkati saudara, memberikan restu pada saudara. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kita jualannya terukur, supaya investasinya bijak ya, saudara dikasih Tuhan. Karena ada hikmat Tuhan. Jangan kita jualannya nggak terukur, akhirnya banyak yang terbuang daripada yang terbeli misalnya, saudara dikasih Tuhan. Mari kita benar-benar berjalan bersama Roh Kudus. Dia akan menyertai kita, Dia akan tolong kita, Dia akan tuntun kita. Jangan bilang begini, masa Tuhan ngerti soal jualan kuliner. Tuhan saudara, Tuhan. Sudah nggak usah dilawan saudara. Tuhan Maha tahu. Libatkan Dia, kita hanya kurang melibatkan Tuhan saja. Tanya Tuhan tuh semua bisnis saudara, semua usaha saudara. Dengar ya, bahkan talenta saudara pun kan diberikan oleh Tuhan. Nah lihat itu, saudara bisa bikin kue, bisa masak, saudara bisa kreatif dalam
bidang-bidang grafis, komputer, atau apapun, itu kan karena Tuhan yang berikan saudara hikmat, talenta, dan karunia. Jadi Tuhan tahu dong semuanya, saudara dikasih Tuhan. Kita kurang melibatkan Tuhan saja. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Mari kita berterima kasih. Selain pada Yesus itu sendiri sebagai pribadi. Yang kedua karena kemurahan Tuhan sampai saat ini. Oh Yesusku, terima kasih. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk pemeliharaanmu, amin. Untuk pembelaanmu, amin. Untuk penyertaanmu, amin, amin, amin. Saudara dikasih Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 10 bilang begini, perhatikan baik-baik. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, keren ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita sudah kerja lebih keras. Yes, itu karena kemurahan Tuhan. Tapi kita tidak mendapatkan imbal yang sesuai. Tunggu dulu, saudara dikasih Tuhan. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menuntun, memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, profesi saudara. Tuhan akan memberikan saudara wisdom, strategi, hikmat. Nah persoalannya, nantikanlah Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Jangan mendahului Tuhan, nantikan Tuhan. Biar dia menuntun kita. Kelamaan Tuhan nuntun. Itu sudah sedikit ya. Perlu belajar menguasai diri, belajar berkata tenang, ya saudara dikasih Tuhan, ya keep calm sambil sudah mendengarkan Tuhan, sudah berjalan pelan-pelan satu persatu dituntun oleh Tuhan. Hidup dalam kasih karunia bukan berarti tidak bekerja lebih keras. Lihat ayatnya. Hidup dalam kasih karunia berarti walaupun kita bekerja lebih keras, ingat ya, kita sadar bahwa bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Itu maksudnya hidup dalam kasih karunia. Termasuk misalnya, kita sudah pakai masker double, sudah jaga jarak, sudah melakukan segala upaya-upaya untuk prokes yang ketat. Tapi kalau kita bisa sehat sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Betul kan? Kita bekerja lebih keras untuk jaga prokes. Harus sudah dikasih Tuhan. Lihat ayatnya. Tapi kita sadar kalau kita sehat itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau ada pun orang yang terpapar juga, terinfeksi juga walaupun sudah prokes ketat, kita nggak tahu maksud Tuhan. Kita hanya belajar percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal memelihara umatnya. Berterima kasihlah pada Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Karena ada banyak rahasia yang kita tidak ketahui. Kita hanya bisa mengucap syukur. Saya mendapatkan kesaksian yang hebat dari salah satu keluarga rohani kita yang terinfeksi COVID beberapa minggu ini. Semula istrinya yang dinyatakan positif COVID dan segera isolasi mandiri. Nah, karena beliau suaminya selalu bersama istrinya, maka dia juga harus tes. Dan ketika dia tes, ternyata dia juga positif. Maka mereka berdua isolasi mandiri di sebuah tempat yang jauh dari anak-anak. Dikasih Tuhan. Dan kemarin saya mendengarkan cerita, lebih tepat hari ini ketika taping ini. Dia cerita dia bersyukur pada Tuhan. Kenapa saudara? Karena memang istrinya punya riwayat komorbid. Dan dalam beberapa hari ini, up and down luar biasa, demam luar biasa. Dan dia bilang sama saya, Kak, kalau saya tidak ada, saya tidak bisa bayangkan siapa yang ngurus dia. Kan rumah sakit penuh, harus isolasi mandiri. Dan luar biasa keadaannya. Terus kita berdua tertawa, saudara dikasih Tuhan, lewat WA, lewat telepon. Kami tertawa, saya bilang sama dia, berarti sekarang kamu bukan dalam posisi yang menantikan negatif ya. Kalau kamu negatif, kamu keluar istri masih positif kan masih PR. Jadi dia sudah gak peduli, dia mau tetap positif, yang penting dia bersama istrinya, merawat istrinya. Terus dia bilang begini, hal yang baik adalah Kak, dia cerita ya, dia cerita itu bukan dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang saya dengar di suaranya itu seperti kayak antusias, bersuka cita. Dia bilang, hal yang baik adalah saya cuma punya gejala yang ringan, nggak ada demam, nggak ada yang lain, cuma batuk-batuk kecil gitu aja, gejala ringan.
Jadi saya bisa fokus untuk ngurus istri saya yang memang ada riwayat komorbid dan harus mendapatkan perawatan intensif. Saya enggak kebayang kalau dia sendirian. Saya dikasih Tuhan, kami sama-sama kagum ya. Kagum kalau dia dinyatakan positif. Ya lucu kan? Saya bilang, coba bayangkan kalau kamu misalnya dinyatakan negatif. Bukan kita yang minta sakit. Tapi memang kita enggak bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Dengan demikian dia bisa merawat istrinya dan mereka terpelihara. Dan saya berdoa sampai saat ini mereka akan semakin baik dan sembuh oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, rahasia Tuhan sangat luar biasa besar. Kita tidak pernah tahu. Kalaupun diizinkan kita ngalami terinfeksi positif, saya mau bilang bahwa saudara ya, temukan kehendak Tuhan di sana. Masa sih Tuhan iseng aja, kasih positif asi ini. Kan tidak seiseng itu Tuhan. Saya ulang-ulang ya, our God is God of purpose. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Temukan tujuan Tuhan selama isolasi mandiri. Jangan ngambang kemana-mana itu pikiran. Coba fokus cari kehendak Tuhan. Siapa tahu dia mau bicara kepada kita. Di dalam isolasi mandiri, dalam keadaan yang lebih tenang, lebih menguasai diri. Terpaksa menguasai diri. Saya mau setelah isolasi mandiri kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru yang lolos. Dipelihara Tuhan secara hebat, sembuh oleh karena kemurahan Tuhan. Nanti saya kasih PR atau kalau ada suami istri di sini, nanti tanyakan kepada pasangannya yang sedang isolasi mandiri, kamu dapat apa dari Tuhan ya? Tapi jangan tanya sekarang, kasih kesempatan dulu isolasi mandiri, baru tanyakan dapat apa dari Tuhan. Atau kita sendiri sebagai istri atau suaminya yang nggak sakit, kita akan sharing kepada pasangan kita, ini kira-kira maksud Tuhan untuk kita, untuk keluarga kita. Sama seperti saudara kita tadi. Wow, saya minta izin sama beliau untuk menyaksikan ini kepada saudara walaupun namanya saya enggak sebutkan, tapi kami sama-sama kagum. Cara Tuhan tuh kreatif sekali, saudara dikasih Tuhan. Dan tentunya mereka mengalami saat-saat yang berkualitas, suami istri bisa isolasi mandiri berdua, saudara dikasih Tuhan. Luar biasa Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, selain kita berterima kasih karena Yesus itu sendiri sebagai pribadi, karena kemurahan Tuhan yang kedua, yang ketiga, kita berterima kasih karena Dia menuntun dan melatih kita. Sehingga kita hidup dalam panggilan sesuai rencananya. Nah, kita sudah belajar kan, musim pandemi ini ada banyak musim latihan. Ada banyak yang harus dilatih, dipaksa dilatih, menguasai diri, mengalahkan diri. Dilatih untuk menyadari yang tidak kelihatan. Ada banyak latihan-latihan. Sehingga akhirnya lewat semuanya itu, membuat kita, saya percaya ini ya, mengalami percepatan kedewasaan. Akselerasi dari maturity kita secara spiritual. Amin. Saya nggak peduli orang bilang begini, butuh proses. Iya proses, tapi keputusan penting dalam proses itu. Kalau orang mau excuse pertumbuhannya hanya dengan beralasan butuh waktu, maka dibutuhkan waktu yang lama untuk orang-orang seperti ini. Tapi kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh, sekali lagi saya pakai kata ini, bersungguh-sungguh, karena bertumbuh itu perlu kesungguhan saudara. Bersungguh-sungguh untuk bertumbuh, saya percaya tidak butuh waktu yang lebih lama. Saya ingat Rasul Paulus, dari Saulus seorang pembakar gereja, penganiaya jemaat. Dia menjadi penginjil yang mengasihi Tuhan. Tahu enggak, dalam kisah Rasul dikasih tahu berapa lama? 1 minggu, enggak sampai 1 minggu. Dia menjadi manusia yang baru, radikal, sampai orang nggak kenal dia. Ini kan Saulus yang bakar-bakar gereja. Kenapa dia jadi penginjil sekarang? Lihat itu sudah dikasih Tuhan. Jadi kalau soal waktu bertumbuh dewasa, itu relatif. Bisa lebih cepat tergantung kesungguhan. Nah, di dalam musim spesial ini, jadikan ini spesial karena ini jadi musim akselerasi. Musim percepatan pertumbuhan kedewasaan rohani. Amin. Kenapa? Karena ada banyak latihan iman. Latihan karakter, latihan penguasaan diri, termasuk latihan bergaul dengan Tuhan. Melihat yang tidak kelihatan, menyadari yang tidak kelihatan. So dikasih Tuhan, jadi kita berkata, oh Yesusku terima kasih karena ini menjadi musim yang luar biasa. Musim terbaik di mana kita terlatih, di mana kita semakin sejalan dengan kehendak Tuhan. Saya suka Ulangan 32 ayat 9. Dia bilang begini, ini luar biasa. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Amin. Katakan, bagian Tuhan adalah saya. Bagian Tuhan adalah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri.
di padang gurun. Tuhan mendapati kita di suatu negeri, di padang gurun, dalam kesendirian, situasi yang tidak enak, padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Wih, mengerikan saudara ya. Sudah padang gurun, sendirian, tandus, ada auman. Wow, gitu ya. Ada singa, ada beruang di sana. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Amin. Dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Amin, amin, amin. Ayat 11. Baca sama-sama. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Yes, itulah cara Tuhan melatih dan menuntun kita saudara. Kelihatannya enggak enak di padang gurun, tapi diawasinya kita. Amin. Dijaganya kita. Amin. Karena kita biji matanya. Bagaimana dia melatih? Seperti Raja Wali. Saya pernah dengar kesaksian ini ya. Raja Wali kan punya sarang di bukit-bukit batu, tempat yang tinggi-tinggi. Kenapa? Supaya aman, tidak ada ular, tidak ada predator yang bisa ganggu dia punya sarang. Makanya ditaruh di tempat yang tinggi-tinggi. Dan sekaligus sebagai sarana melatih Raja Wali kecil untuk terbang. Nah, gimana caranya? Digoyang bangkitkan isi sarangnya sesuai ayat ini. Sampai tumpah tuh anak-anak. Wih, ngeri ya. Orang tua model apa kayak gitu ya. Sampai tumpah dan ketika anak-anak Raja Wali, anak-anak yang belum biasa terbang ini, dia jatuh, refleks, naluri burungnya itu muncul, sayapnya dikepakkan, tapi tetap jatuh. Sudah mau sampai ke bawah, disambarnya ditaruh di atas punggungnya. Sama si mamanya itu ya, sama si emak naik lagi. Waduh saudara kasih Tuhan ya, kejam banget cara Raja Wali melatih anak-anaknya bisa terbang. Di kenyamanannya dibongkar-bongkar sampai jatuh, waktu jatuh sudah dia. Dan saya tahu itu pasti berulang-ulang kan, sampai akhirnya otot sayapnya bisa mampu mengangkat tubuhnya. Itu kan bukan sekali dua kali. Dan pasti itu Raja Wali itu luar biasa melakukan pelatihan-pelatihan begitu. Yes, itulah kita di musim pandemi ini. Teriak-teriak, bayangin anak Raja Wali teriak-teriak. Mama, mengapa kau meninggalkan aku? Sayapku tidak kuat mama. Tiba-tiba kau sudah mau kena tanah, disambar lagi, ditaruh di atas. Bayangkan itu pengalaman sudah dikasih Tuhan. Sama seperti kita sekarang. Teriak-teriak mungkin, menjerit mungkin. Manusiawi lah saudara dikasih Tuhan ya. Kita berseru pada Tuhan. Tapi ingat ya, kita dilatih, kita dituntun oleh Tuhan. Dia menjaga, dia mengawasi kita. Kita biji matanya. Oh Yesusku terima kasih. Saudara dikasih Tuhan, selain dengarkan firman Tuhan ini saya percaya iman sudah dikuatkan, sudah bertumbuh dalam rencana Tuhan. Saya mau kasih satu ayat terakhir. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, Roma 8:28. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Notice ya, Allah turut bekerja bukan untuk semua orang, tapi untuk yang mengasihi dia. Dan yang mengasihi dia itu definisinya apa? Yang terpanggil itu yang mengasihi Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi jangan sembarangan pakai ini ayat untuk berkata Tuhan turut bekerja. Nah, saudara kasih Tuhan, dia turut bekerja untuk mengasihi dia. Nah, apakah sudah mengasihi Tuhan? Oh ya Pak, saya mengasihi Tuhan. Oke, apa yang dimaksud mengasihi Tuhan? Ada di ayat ini, yaitu yang terpanggil sesuai rencana Allah. Apakah sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Nah, itu terus jawab itu ya. Apa rencana Allah dalam hidup kita? Terpanggilkah saudara? Dalam profesi Anda masing-masing, dalam bisnis Anda masing-masing, dalam talenta Anda masing-masing, apa rencana Allah? Apa sudah terpanggil? Kalau saudara melakukannya, saudara mengasihi Tuhan. Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, terima kasih. Terima kasih untuk dirimu sendiri sebagai harta yang mahal. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam musim spesial ini. Ada pemeliharaanmu, ada penyertaan-Mu, ada pembelaanmu. Dan terima kasih di musim ini Engkau melatih, Engkau menuntun kami. Kadang-kadang tidak nyaman, kadang-kadang kami harus berseru, berteriak. Tapi Engkau menjaga, mengawasi kami karena kami biji mata-Mu ya Tuhan. Wow, saudara kasih Tuhan.
senantiasalah mengucap syukur selalu dalam segala hal. Alkitab bilang, berterima kasihlah kepada Allah Bapa kita atas nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan. Mari saudara kasih Tuhan, terus berterima kasih pada Tuhan dan lihatlah keadaan akan jauh lebih baik. Itu akan mengalahkan ketakutan, itu akan mengalahkan intimidasi. Ucapan syukur, terima kasih, membesarkan hati kita dan mengalahkan intimidasi yang coba merusak hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau ingatkan kami bahwa kami ada dalam pusat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pengawasan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan pembelaan Tuhan. Ini kami mau bilang Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Tidak cuma dengan kata-kata, tapi kami berjanji. Kami mau terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menangkap isi hati Tuhan sesuai dengan bisnis kami, sesuai dengan profesi kami, sesuai dengan talenta kami. Bukan semata-mata cari hidup, tapi memberikan hidup. Tidak semata-mata sebagai mata pencaharian, sebagai untuk mendapatkan uang, tapi untuk memberikan kehidupan dan memperluas kerajaan sorga. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari sedemikian rupa, hari-hari ini, sehingga kami semakin bijaksana. Kami tahu hidup seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bisnis seperti apa yang Tuhan inginkan dalam bisnis kami. Profesi seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam profesi kami. Sehingga kami terpanggil sesuai dengan rencana-Mu itu. Dan kami dikatakan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan Engkau akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami berkata, terima kasih Yesus. Terima kasih. Sudah gak ada kata-kata lain selain ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. We love you so much Lord Jesus. Kami bersyukur dalam keadaan apapun, kami pasti baik-baik saja. Kami sehat, kami sembuh, kami tidak akan pernah mati kelaparan. Dan kami melangkah jauh untuk menyatakan Kristus kepada dunia, menyatakan kuasa Kristus kepada dunia. Dan dunia semakin berjumpa dengan Tuhan. Dan kerajaan surga semakin diperluas. Meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Tetap sehat, saudara kasih Tuhan. Tetaplah prokes ketat. Dan lihatlah Tuhan akan sempurna memelihara kita dan menjaga kita. Amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan mempersiapkan anggur dan roti di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa beribadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Kami tetap berkata, yes, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan selalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih roti dan anggur dikuduskan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami gereja-Mu, jemaat-Mu, eklesia dilayakkan untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Wow. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dada kita masing-masing. Sebagai tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan
darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah itu menyembuhkan, darah itu memulihkan. Mari minum dengan ucapan syukur, terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Betapa besar, betapa hebat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Yes, sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Oleh sebab itu kami katakan Shalom Indonesia, diberkatilah Engkau. Menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Bersama-sama para menteri, kami kabinet kerja mereka sama-sama bersinergi. Terus bekerja sama untuk memulihkan keadaan Indonesia. Baik dari pandemi COVID-19 maupun keadaan ekonominya semakin dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usaha pemerintah untuk memvaksinasi seluruh warga negara Indonesia. Tuhan buat lancar semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang menolak divaksinasi dalam nama Yesus. Terima kasih. Seluruh pemerintahan daerah juga bersama-sama mensukseskan vaksinasi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya bisa menerima vaksin dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kota kami tercinta juga kota Balikpapan. Kami memberkati kota kami Balikpapan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan ada atas kota kami. Kami berdoa supaya di masa-masa PPKM darurat ini, Balikpapan semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Warganya disiplin menerapkan semua yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Wali Kota Balikpapan Pak Rahmat juga diberikan hikmat dan kekuatan perlindungan kesehatan untuk terus bekerja bersama-sama dengan jajarannya untuk memelihara, bahkan memberkati, membangun kota Balikpapan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Gereja kami Rock Balikpapan juga diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri, baik di rumah masing-masing maupun di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat-Mu dari yang paling senior sampai yang paling muda dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami mau disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga kami sehat. Kami juga melihat keluarga kami sehat. Semua kami sehat dan baik-baik saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih. Kami sekarang berdoa untuk para pemimpin di gereja kami Rock Balikpapan. Mulai dari Pak Herold sebagai gembala bersama istri Ibu Yanti dan anak-anak Tuhan. Lindungi, pelihara, jaga sehingga mereka senantiasa dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Para diaken, para gembala-gembala kakak, Tuhan semuanya kami terpelihara sempurna. Terima kasih. Bisnis dan usaha jemaat-Mu juga diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal ibadah tadi sudah disampaikan bahwa jika Bapak Ibu mau mengembalikan perpuluhan dan jumlah perpuluhan Bapak Ibu lebih dari 2 juta, maka bisa dilakukan melalui transfer bank. Ya, ada rekening perpuluhan yang akan tertera di bawah ini. Bapak Ibu tinggal transfer saja kalau di atas 2 juta. Karena transaksi melalui QR Code hanya dibatasi 2 juta. Ya, Bapak Ibu kalau mau informasi lebih lengkap, lebih jelas, bisa hubungi tim keuangan atau bendahara gereja dengan nomor handphone di bawah ini. Oke, mari sekarang kita angkat handphone kita sama-sama karena kita akan memberikan persembahan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita. Sama-sama kita angkat handphone kita. Bapak, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang sudah kami terima sampai hari ini. Sekarang, sebagai rasa cinta kami, ekspresi kami kepada Tuhan, kami akan memberikan persembahan, kami akan mengembalikan perpuluhan dengan cinta, dengan sukacita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan kami adalah benih yang subur,
kami tabur, dan berbuah lebat kerajaan-Mu diperluas. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mari sama-sama angkat tangan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Amenkan dengan antusias kalau saudara percaya. Berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita sama-sama kepalkan dua tangan kita. Ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan 3 kali sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, yuk tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Bahkan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Memberikan sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Disiplin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.